making disciples, transforming lives. Anda merasa gagal, Anda merasa bahwa Anda nggak berguna, Anda merasa bahwa Anda tidak bisa membahagiakan keluarga, ditambah dengan tanggung jawab apa yang harus Anda lakukan, itu menjadi beban yang berat menindih Anda. Saya mau katakan, Yesus pernah di titik itu. Yesus pernah ada di lubang yang sama. Kalau itu cukup besar bagi Anda untuk dikhawatirkan, berarti itu juga penting di hati Allah. Itu cukup besar untuk Anda mulai doakan. Tuhan Yesus, Engkau nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami bisa melihat bahwa Engkau jauh lebih nyata daripada situasi yang kami hadapi. Seringkali mata kami, perasaan kami tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan, dalam badai, dalam situasi kami. Tuhan, hari ini biar Engkau bicara kepada kami, sehingga jiwa kami betul-betul menyadari bahwa Engkau jauh lebih nyata daripada segala sesuatu. Di minggu yang baru ini kami rindu Tuhan, Kau berbicara sekali lagi kepada hidup kami. Bukan sekedar sebuah pengetahuan yang kami terima, tapi kami membuka hati, jiwa, dan roh kami untuk kami bisa menerima perkataan Tuhan. Urapi kami, untuk kami bisa dengarkan dan menangkap suara-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Dimanapun Anda berada, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa ada di hadapan Anda kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam kangen dari saya untuk Anda semua, khususnya untuk seluruh Jemaat Gereja Mawar Syaron dan Jemaat Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Saudara, pada hari ini Tuhan meletakkan di hati saya untuk berbicara sesuatu tentang masa-masa gelap. Khususnya ketika kita gelisah. Saya memberikan judul, Ketika Aku Gelisah. Saudara, kapan terakhir Anda merasa gelisah? Kalau Anda bingung apa itu gelisah, gelisah itu adalah sebuah perasaan yang timbul akibat karena Anda cemas, karena Anda khawatir, dan Anda takut. Jadi gabungan dari kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan itulah yang membuat Anda gelisah, saudara. Dan saya mencoba untuk mencari tahu kabar terakhir atau data-data terakhir apa yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia. Saudara, saya membaca di sebuah artikel yang ditulis oleh Lokadata tanggal 16 Oktober 2020, ternyata ada sebuah perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia atau disingkat PDSKJI. Ya, jadi PDSKJI ini memperkirakan prevalensi atau persentase jumlah orang Indonesia yang mengalami gangguan kecemasan selama pandemi itu ternyata 39%. Lalu yang mengalami depresi, prevalensinya atau persentase jumlah orang di Indonesia itu diperkirakan mencapai 51%. Wow, berarti 1 dari 2 orang itu punya potensi mengalami depresi. Atau 40%, ya 40%-nya itu mengalami gangguan kecemasan. Lalu mereka mengadakan survei dari 5.661 orang di 31 provinsi. Ya, survei ini dilakukan antara tanggal 4 April sampai 7 Oktober 2020. Ternyata menunjukkan 68,4% responden mengalami masalah psikologis. Ya, 67,4%-nya itu mengalami gangguan kecemasan, 67,3% itu depresi, 74,2% mengalami trauma psikologis. Saudara, lalu apa gangguan kecemasan ini bentuknya seperti apa? Ternyata di survei, saudara. Ternyata mereka berkata, saudara, gangguan kecemasan ini muncul sebagai perasaan khawatir akan terjadi hal-hal yang buruk. Lalu perasaan khawatir terhadap segala hal, mudah kesal, mudah jengkel, gugup, dan gelisah. Itu gangguan kecemasan, saudara. Dan ternyata
yang mengalami gangguan kecemasan ini, saudara, 75,9% itu di bawah 20 tahun. Lalu 71,5% itu antara umur 20 sampai 29 tahun. Jadi kecemasan ini paling banyak dialami oleh penduduk berusia kurang dari 20 tahun. Intinya begitu. Gitu ya. Tapi di usia 20 sampai 29 tahun juga cukup besar, 71,5%. Ya sisanya lebih dari 50% itu 30 tahun ke atas. Mereka mengkhawatirkan pekerjaan, mengkhawatirkan pendapatan mereka, mengkhawatirkan kehilangan kesempatan, mengkhawatirkan batasan-batasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, itu akan berdampak kepada kehidupan mereka secara pribadi maupun pekerjaan mereka. Itu gangguan kecemasan. Lalu depresi, ya mereka berkata depresi itu muncul dalam bentuk gangguan tidur. Merasa sebagai orang yang gagal, merasa mengecewakan diri sendiri maupun orang tua mereka atau orang lain. Lalu mereka juga merasa telah mengecewakan keluarga mereka. Lalu muncul dalam bentuk kelelahan, lalu kurang bertenaga, kurang bersemangat atau kurang bergairah di dalam melakukan segala sesuatu. Lalu trauma psikologis, mereka menyatakan itu sering muncul dalam bentuk mereka menjadi orang yang terlalu waspada dalam segala hal. Lalu mereka juga merasa sendiri, merasa terisolasi, gitu ya, merasa merasa nggak punya orang yang peduli sama diri mereka. Bahkan hampir separuh dari mereka yang mengalami gejala trauma psikologis, yaitu 48%, itu berpikir untuk melukai diri sendiri atau bahkan berpikir tentang bunuh diri, saudara. Bayangkan, ya dari jumlah responden itu paling tidak ada 3 hal utama yang mereka alami, gangguan kecemasan, depresi, dan trauma psikologis. Lalu berita yang akhir-akhir ini dikatakan 14 November 2020, ternyata pasien gangguan cemas di rumah sakit jiwa meningkat selama pandemi. Bahkan terakhir di Jawa Barat, saudara, diadakan seminar, ya, karena memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, saudara, di Jawa Barat diadakan seminar webinar, yaitu tanggal 7 Oktober 2020, dan di dalam seminar itu memang dinyatakan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan selama pandemi ini meningkat, sehingga pasien rumah sakit jiwa itu juga meningkat selama pandemi. Lalu dalam seminar itu dinyatakan ketika saya baca artikelnya, ya ternyata memang masa pandemi ini memberikan multiple stress kepada masyarakat. Ya, alasannya macam-macam. Ya, tingginya angka kematian COVID itu membuat tekanan tersendiri, kekhawatiran tersendiri. Lalu informasi yang gak jelas tentang kapan masa pandemi ini akan berakhir. Belum lagi isu vaksin yang belum sampai hari ini belum kelar. Bahkan isu-isu pembatasan sosial yang mempengaruhi pekerjaan dan kehidupan mereka secara pribadi. Belum lagi ada stigma-stigma negatif kepada mereka yang menderita COVID. Ya, belum lagi masalah kehilangan pekerjaan, perubahan cara belajar dan mengajar selama pandemi, dan tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang memicu perceraian. Ternyata hal-hal tersebut itu memicu stres di dalam masyarakat, saudara. Satu berita lagi ya, hari Kamis 12 November ada sebuah berita, ya menurut laporan Life Science, saudara, ternyata Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat menyatakan, saudara, setelah mereka adakan survei terhadap kurang lebih 5.400 orang dewasa sampai akhir Juni kemarin, ternyata mereka membandingkan, saudara. Ternyata di Amerika orang-orang yang mengalami gejala gangguan kecemasan itu meningkat 3 kali lipat dibanding tahun yang lalu pada bulan yang sama. Lalu prosentase
orang-orang yang mengalami gejala gangguan depresi itu meningkat 4 kali lipat dibanding tahun yang lalu, tahun 2019, pada bulan-bulan yang sama. Saudara, jadi ini nggak bisa dianggap remeh. Lalu kita sebagai orang Kristen, yang mengejutkan adalah banyak orang menjadi frustasi. Mereka bertanya-tanya, kenapa aku ini sudah kenal Tuhan, aku ini bahkan sudah mencintai Tuhan, bahkan aku dengan setia mengikuti Yesus atau mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, tapi kenapa aku ini masih struggle, berjuang, menghadapi yang namanya kegelisahan, kecemasan. Bahkan mereka bertanya-tanya, apakah dengan menjadi cemas atau mengalami kegelisahan, cemas, khawatir, takut, apakah itu dosa di hadapan Tuhan? Apakah aku telah mengecewakan hati Tuhan kalau aku mengalami kecemasan, kegelisahan? Saudara, saya memberikan jawaban. Menjadi gelisah itu sama seperti marah. Ya, menjadi cemas itu sama seperti marah. Marah itu sendiri tidak dosa. Marah adalah sebuah emosi yang muncul. Itu bukanlah dosa. Tapi kemarahan memang bisa memimpin kepada dosa. Makanya firman Tuhan katakan, apabila engkau menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jadi marah sendiri bukanlah dosa. Tapi marah itu memang bisa memimpin kepada dosa. Termasuk kegelisahan dan kecemasan, saudara. Kegelisahan dan kecemasan itu bukanlah dosa. Tapi kegelisahan dan kecemasan bisa memimpin Anda kepada dosa. Tapi kegelisahan, kalau Anda mengalami kegelisahan sesaat atau kecemasan sesaat, saudara, itu bukanlah dosa. Yang Tuhan mau adalah hidup Anda tidak dikuasai oleh kegelisahan, tapi Anda mampu menghadapi atau mampu menang terhadap kegelisahan yang Anda alami. Khususnya di masa-masa pandemi ini, saudara, kita seringkali mendapati diri kita, saudara, Anda sudah cinta Tuhan, Anda sudah kenal Tuhan, Anda bahkan menjadi pengikut Yesus yang setia, tapi mungkin banyak di antara Anda mendapati diri Anda bangun tengah-tengah malam, terjaga tengah malam, lalu jantung berdebar-debar, lalu nafas itu sepertinya sesak, lalu keluar keringat dingin. Ketika Anda berhadapan dengan realita kehidupan yang begitu sulit, begitu sukar, Anda menjadi khawatir akan masa depan, Anda menjadi khawatir akan apa yang Anda akan hadapi. Saudara, belum lagi Anda memikirkan semua tanggung jawab Anda memikirkan keluarga Anda. Saudara, mungkin di masa-masa pandemi ini Anda menemukan diri Anda terjaga malam-malam, lalu Anda menjadi gelisah, menjadi tertekan, oleh karena apa yang Anda khawatirkan, Anda cemaskan, dan Anda takutkan. Dan ini real, saudara. Dan yang mengejutkan, saudara, ternyata bukan hanya orang Kristen yang bisa mengalami ini, ternyata Yesus pun pernah mengalami masa-masa gelap itu. Yesus itu pernah mengalami saat-saat kegelapan di mana ia menjadi begitu gelisah, begitu overwhelmed, ya, begitu cemas, begitu takut dan khawatir. Saudara, Yesus Kristus, dia adalah seseorang yang, dia adalah Tuhan dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging. Saudara, ternyata ketika dia di muka bumi, dia pernah mengalami saat-saat gelap tersebut. Saudara, ketika Yesus melihat ke depan, dan menyadari apa yang harus dia tanggung, penderitaan yang harus dia tanggung, harga yang harus dia bayarkan, bagaimana dia akan menyerahkan nyawanya atau menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Saudara, ketika dia menyadari semuanya itu di hadapannya,
Yesus pernah masuk dalam sebuah saat-saat atau momen-momen di mana dia menjadi gelisah, tertekan, dan cemas, saudara. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana Yesus bisa dealing dengan saat-saat gelapnya. Bagaimana Yesus bisa menghadapi saat-saat ketika dia cemas, gelisah, dan tertekan, saudara. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Markus 14, kita baca di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Markus pasal yang ke-14, ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada mereka. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, bagaimana Anda bisa menang terhadap kegelisahan, kecemasan, perasaan tertekan? Kalau Anda mau tahu caranya, bagaimana Anda bisa menemukan kelegaan di saat-saat tergelapmu, saudara bisa temukan dari bagaimana atau apa yang Yesus lakukan di saat-saat gelapnya. Apa yang Yesus lakukan ketika ia mengalami kegelisahan yang amat sangat, kecemasan yang amat sangat. Saudara, di ayat-ayat pertama yang kita baca dari Markus 14, kita menemukan ada 3 hal yang Yesus lakukan, saudara. Ternyata yang Yesus lakukan adalah, kuncinya adalah berbicara, katakan berbicara. Jadi, ketika Yesus mengalami tekanan itu, Yesus itu tidak pasrah dengan keadaan, tapi Yesus fight back. Yesus itu melawannya. Dan ternyata cara yang Yesus lakukan adalah berbicara. Bicara, bicara, dan bicara. Nah, ada 3 hal yang saya bisa berikan kepada Anda, dan ini menjadi poin bagi kita, bagaimana kita bisa menang terhadap yang namanya masa-masa gelap kita. Yang pertama, saudara, apa yang Yesus lakukan ketika ia mengalami kecemasan? Dan ini juga bisa menjadi poin bagaimana Anda bisa menemukan kelegaan di tengah-tengah kecemasan atau kegelisahan. Yang pertama, saudara, berbicaralah pada teman-teman Anda. Saya ulangi, berbicaralah pada teman-teman Anda. Jadi kapanpun ketika Anda merasa gelisah, tertekan, kewalahan, khawatir, saudara, Anda merasakan beban yang begitu luar biasa, saudara, adalah sangat bijaksana ketika Anda bisa menemukan seseorang yang rohani, yang saleh, dan yang bisa membantu dan menolong Anda. Bicaralah kepada mereka. Saudara, kalau Anda
baca di Markus 14, konteks Markus 14 di ayat-ayat yang kita baca, ayat 32 sampai 42, itu terjadi setelah makan malam terakhir. Jadi Yesus lagi fellowship, Yesus lagi makan bersama dengan murid-muridnya. Kalau saya mau katakan, Yesus sedang makan dengan orang-orang terdekatnya. Itu adalah komunitasnya. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang dipilih Yesus dan diminta untuk menyertai Yesus. Selama beberapa tahun kemana Yesus pergi, mereka mengiring Yesus dan bersama dengan Yesus. Dengan kata lain, Yesus sedang berfellowship, sedang makan bersama dengan komunitas terdekatnya. Bersama dengan orang-orang dekatnya, bersama dengan teman-teman dekatnya. Bayangkan, saudara, murid-murid Yesus itu makan bersama dengan Yesus, ya melakukan perjalanan bersama dengan Yesus, melayani bersama Yesus selama beberapa tahun, saudara. Mereka dimuridkan Yesus. Jadi ini adalah kelompok terdekat Yesus, ini adalah orang-orang terdekat dari Yesus. Saudara, nah di Markus 14 itu terjadi, ayat yang kita sudah baca itu terjadi persis setelah ketika Yudas itu pergi ya untuk melakukan rencananya, yaitu untuk mengkhianati atau menjual Yesus. Jadi Yesus tahu betul apa yang akan dihadapinya sebentar lagi. Yesus tahu betul ya akan penderitaan yang akan dia alami sebentar lagi. Ia tahu betul bahwa ini akan berat bagi dirinya. Ia tahu betul bahwa apa yang sedang dia akan hadapi sebentar lagi itu bukan sesuatu yang remeh, tapi ini adalah sesuatu yang cukup berat baginya. Jadi ia juga bisa membayangkan tekanan seperti apa, kegelisahan seperti apa, ketakutan seperti apa yang ia akan alami, saudara. Ya, dan ayat 32 dimulai dengan kata-kata apa, saudara? Kita baca sekali lagi. Ya, ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-murid ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Jadi setelah Yesus fellowship, ya Yudas pergi untuk melakukan rencananya. Yesus tahu betul apa yang sedang akan dihadapi. Mereka sampailah ke sebuah tempat yang namanya Getsemani. Getsemani itu punya arti nama, ya, dari dua kata Ibrani Gad, artinya pemerasan atau pemeras atau penggiling. Ya, Semani itu berasal dari kata shemen, artinya minyak. Jadi Getsemani itu punya arti ya tempat pemerasan atau alat pemeras minyak, saudara. Ya, dan Getsemani itu sebuah kebun yang terletak di kaki Bukit Zaitun di bagian sebelah utara dari lembah Kidron. Saudara, jadi Getsemani ini tempat penghancuran, tempat penggilingan atau pemerasan minyak, tempat di mana ya zaitun itu dihancurkan, diperas di situ. Jadi saudara, ini adalah tempat yang gloomy, saudara, tempat yang tempat penghancuran. Dan tiba di tempat itu, saudara, lalu dikatakan firman Tuhan, ya, kata Yesus kepada murid-muridnya, lingkari kata Yesus kepada murid-muridnya. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa siapa, saudara? Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Saudara, saya akan bacakan versi terjemahan yang lain, versi Alkitab yang terbuka. Dikatakan, dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya, dan mulai menjadi sangat tertekan dan susah hatinya. Yesus dikatakan mulai menjadi sangat tertekan dan susah hatinya. Versi mudah dibaca atau VMD. Dikatakan, ia berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes supaya mengikut dia. Ia mulai dilanda ketakutan yang amat besar.
dan kecemasan yang mendalam. Jadi Yesus kita, Yesus yang sempurna, anak Allah, itu mengalami ketakutan atau dilanda ketakutan yang amat besar dan dilanda kecemasan yang mendalam. Versi ILT, saudara. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya. Dan dia mulai dibuat gelisah dan tertekan. Saudara, dari versi-versi Alkitab ini kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu dilanda kegelisahan, ketakutan yang amat sangat, kecemasan yang mendalam, ya, dan sangat tertekan. Ia menjadi susah hati, menjadi gelisah, menjadi sangat tertekan. Nah, apa yang dia lakukan di saat-saat gelap itu, saudara? Ayat 32 mengatakan, saudara, dia dikatakan begini. Ya, kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Jadi poin yang pertama, kalau Anda mau menang dan menemukan kelegaan di masa-masa gelap Anda, masa-masa di mana Anda tertekan dan dilanda kecemasan yang begitu mendalam, adalah bicaralah pada teman-teman Anda. Saudara, bicara kepada teman-teman Anda. Yesus yang kita kenal, Yesus yang perkasa, Yesus yang luar biasa, ternyata Yesus pernah mengalami saat-saat gelap ini. Saat-saat di mana ia menjadi gentar dan takut. Saat-saat di mana dia ini menjadi gelisah, tertekan. Ia dikatakan dilanda ketakutan yang amat besar dan kecemasan yang mendalam. Pertanyaannya, kok bisa Yesus mengalami hal ini? Kok bisa? Yesus kan Tuhan. Yesus kan anak Allah. Kok bisa dia mengalami ini? Saudara, jangan lupa, Yesus adalah anak Allah, 100% dia Tuhan, tapi dia dalam keadaan daging. Dia dalam keadaan sebagai manusia. Dia 100% Tuhan, yes. Tapi jangan lupa ketika dia di muka bumi, dia juga 100% manusia. Ia adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia. Saudara. Dan saudara, Yesus itu enggak berdosa. Jadi kegelisahannya ini bukan karena dia berbuat dosa. Yesus ini sempurna tanpa cacat celah, dia enggak berdosa. Saudara, dan dia tahu bahwa sebentar lagi ia akan disiksa. Ia harus membayar apa yang dia harus bayarkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia harus mati, ia harus ditangkap, dia harus disalib, dan dia harus mati dengan cara yang paling mengerikan, dan dia juga harus mati dengan cara yang paling memalukan. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia harus hadapi itu. Dan yang lebih luar biasa adalah, dia itu tanpa cacat celah, dia nggak berdosa, dan selama ini dia menikmati persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Tapi ia yang tidak berdosa ini, dia harus dijadikan berdosa. Ia yang kudus akan menjadi dosa. Bukan karena dia berbuat dosa, tapi dijadikan dosa. Bayangkan saudara, ia yang gak berdosa, ia harus menjadi dosa. Sebut aja nama-nama dosa saudara. Ia akan menjadi dosa, menjadi apa ya dosa, menjadi iri hati, menjadi nafsu. Jadi semua dia itu kudus tapi dia harus dijadikan celah dan dosa sebagai korban. Coba sebut nama-nama dosa. Ia harus dianggap penuh dengan apa ya? Dia akan menjadi dosa. Menjadi dosa itu begini, menjadi pemerkosaan, pencurian, pencabulan, menjadi kebencian, kekerasan, iri hati, kebohongan, dusta, nafsu. Intinya yang kudus menjadi kotor, kekudusan menjadi kenajisan. Ya,
yang suci dibuat menjadi dosa. Sebut aja, ganti kata-kata dosa dengan kejahatan, percabulan, kenajisan. Ia tidak berbuat dosa, ia suci, ia sempurna, tapi akan dijadikan dosa. Dan sebagai konsekuensinya, Bapa itu kudus, Bapa yang kudus itu gak bisa melihat dosa. Maka Bapa itu harus meninggalkan atau berpaling dari Yesus. Sehingga saudara, satu titik saudara, dia sadar betul bahwa dia harus dibuat terpisah dengan Bapa. Makanya saudara, di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, why? Mengapa engkau tinggalkan aku? Di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau sudah berpaling daripadaku? Bahkan dia pakai dengan bahasa kecil, dengan bahasa ibunya. Berarti itu adalah sesuatu rintihan yang mendalam sampai dia itu keluar bahasa mother tongue-nya. Eli, Eli lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, Daddy, ya Abba, di mana engkau? Mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara, itu penderitaan yang amat sangat. Yesus itu harus menanggung penderitaan jasmani, penderitaan emosional karena terpisah dengan Bapa, termasuk penderitaan spiritual. Ia harus terpisah dengan Bapa. Ia tahu bahwa ia akan melewati itu semua. Makanya Alkitab berkata, saudara, ia menjadi gentar dan takut. Ia diliputi ketakutan yang amat besar. Dan ia dilanda kecemasan yang amat dalam. Ia dibuat gelisah dan tertekan. Ia menjadi sangat tertekan dan menjadi susah hati. Saudara, itu yang Yesus alami. Tapi coba lihat, Yesus menjadi jujur, saudara, terhadap orang-orang terdekatnya. Kita baca sekali lagi ya, dikatakan apa saudara? Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya, ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya, ia menjadi sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada siapa? Kepada teman-teman terdekatnya, orang-orang terdekatnya yaitu murid-muridnya. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Saudara, seringkali kita ini kalau ditanya orang, gimana kabarnya? Kita ini kadang sulit untuk menjadi jujur. Kita akan memberikan jawaban klise. Baik-baik aja, luar biasa, I'm great, ya, I'm fine. Saudara, tapi ada momen-momen saudara, Anda perlu jujur dengan orang-orang terdekat Anda. Dan yang luar biasa, Yesus itu menjadi jujur. Yesus gak jaga image. Khususnya bagi kita. Apalagi kalau kita ini orang Kristen, pemimpin rohani. Kita seringkali merasa harus tampil kuat di depan orang. Kita harus terlihat kuat di depan orang, tapi Yesus gak begitu. Ketika ia mengalami kegentaran, ketakutan, kegelisahan, dan tekanan yang sangat, dia ngomong begini sama orang-orang terdekat. Ya, duduklah di sini. Aku gak ngerti apakah aku bisa tahan dengan semuanya ini. Aku gak ngerti apakah aku bisa melewati semuanya ini. Aku ini sangat sedih hatinya. Aku ini begitu tertekan. Bahkan Yesus berani jujur dengan teman-teman terdekatnya. Dan mengutarakan seperti mau mati rasanya. Tahu gak artinya kata-kata seperti mau mati rasanya itu sudah gak tahan lagi. Aku gak tahu apakah aku mampu menahan semuanya ini. Aku gak ngerti apakah aku cukup mampu untuk melewati ini semua. Ya, aku begitu tertekan dan aku membutuhkanmu untuk tetap tinggal bersama denganku. Aku membutuhkanmu lebih daripada yang engkau bisa gambarkan. Stay here with me. I need you. Aku gak ngerti apakah aku ini kuat melewati ini semuanya. Saudara, ternyata Yesus pernah ada dalam sebuah titik. Saudara, ia mengalami saat-saat gelap. Namun ia berkata jujur tentang apa yang dia alami kepada
orang-orang terdekatnya. Saudara, saya percaya salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang percaya itu struggle di dalam menghadapi tekanan, kecemasan, dan kegelisahan yang dia hadapi. Mengapa ada banyak orang-orang percaya itu gagal di dalam menghadapi tekanan, kegelisahan, kecemasan yang ia alami atau saat-saat gelapnya. Salah satu alasan terbesarnya adalah banyak orang percaya tidak punya komunitas yang bisa mensupport dia, yang bisa menguatkan dia. Banyak orang gak punya support system, yaitu komunitas orang-orang rohani, orang-orang terdekat yang atasnya Anda bisa terbuka dan berkata jujur kepada mereka. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini, saya dorong bagi Anda yang belum punya komunitas, segera cari. Khususnya komunitas terdekat, orang-orang yang cukup saleh, orang-orang yang rohani, orang-orang yang bisa punya kapasitas untuk Anda bisa curahkan perasaan Anda. Atau saat-saat tergelap Anda, apa yang Anda alami kepada mereka. Salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang Kristen gagal atau menjadi struggle di dalam menghadapi situasi-situasi di mana mereka itu seperti masuk di dalam lubang kegelapan dan menjadi gelisah, menjadi tertekan adalah karena mereka tidak punya komunitas rohani. Apa Yesus lakukan ketika ia mengalami kecemasan dan kegelisahan? Yesus berbicara kepada teman-teman atau orang-orang terdekatnya. Saudara mungkin bisa mendapatkan support doa, contoh ya di dalam pelayanan kami, ya secara online, ya seringkali ada pelayan-pelayan di mana ada pelayanan doa, di mana Anda bisa menerima doa. Anda bisa didoakan, Anda bisa catat permohonan-permohonan doa. Tapi ada perbedaan antara saudara didoakan dengan berdoa bersama. Itu berbeda. Ya, orang bisa mendoakan Anda dari jauh, tapi sangat berbeda ketika Anda punya seseorang, punya komunitas di mana Anda nggak cuma didoakan, tapi Anda itu bisa berdoa bersama dengan mereka. Makanya Yesus ngomong, tinggallah di sini, duduk bersamaku, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Aku ini hatiku sangat susah, aku sangat sedih, aku tertekan, aku dilanda kecemasan, seperti mau mati rasanya. Saudara, ada sesuatu tentang kebersamaan sebagai komunitas. Ada sesuatu tentang hadirat Allah di dalam komunitas. Ada hadirat Tuhan di dalam sebuah persekutuan orang percaya. Itu kekuatan, saudara. Itulah sebabnya, saudara, di masa-masa pandemi ini, saudara gak mungkin bisa menang terhadap masa-masa gelap Anda kalau Anda seorang diri. Makanya kitab Kejadian berkata, tidak baik kalau seseorang itu sendirian atau seorang diri. Makanya Tuhan menciptakan Hawa buat Adam. Bapak Ibu, tidak baik untuk Anda menjadi seorang diri. Di masa-masa pandemi ini Anda harus punya teman atau sahabat orang-orang percaya yang lain yang atasnya saudara itu bisa bercerita, berbicara tentang perasaan-perasaan atau apa yang Anda alami. Jadilah jujur di situ, saudara. Jadilah jujur. Jadi Yesus anak Allah yang gak berdosa itu ngomong sama orang-orang terdekatnya. Aku membutuhkanmu. Hatiku itu sedih seperti mau mati rasanya. Aku gak tahu apakah aku tahan. Aku gak tahu apakah aku ini bisa kuat menghadapi semuanya ini. Yesus berbicara kepada orang-orang terdekat. Maukah engkau, kalian-kalian semua ini duduk bersamaku, berjaga-jaga, menemaniku di masa-masa ini. Saudara, kalau Anda merasa cemas, Anda dapat melakukan persis seperti yang
Yesus lakukan. Anda bisa berbicara kepada teman-teman terdekat Anda. Hal yang kedua, saudara, mari kita buka ayat selanjutnya, saudara. Kita baca di ayat yang ke-35. Dikatakan, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Lingkari kata ya Aba, ya Bapa. Saudara, ayat 35 ini dan 36 dikatakan Yesus itu maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Lalu dia berkata kepada siapa? Kepada Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan ketika ia mengalami kecemasan? Yesus berbicara kepada orang-orang terdekatnya. Hal yang kedua adalah Yesus berbicara kepada Bapa. Katakan berbicara kepada Bapa. Saudara, saya coba jelaskan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menyetir mobil, saudara, kalau Anda lihat di dashboard mobil Anda, di situ akan ada banyak lampu-lampu kecil yang merupakan lampu indikator. Dan lampu indikator itu merupakan signal untuk memberitahu apa yang sedang terjadi pada mobil Anda. Jadi kalau Anda melihat lambang seperti seperti pom bensin yang warnanya oranye itu menyala, itu berarti sebuah signal di mana Anda harus segera pergi ke pom bensin terdekat. Karena apa? Itu adalah indikator bahwa bensinmu habis. Dan Anda harus segera pergi mengisi bensin. Lalu kalau Anda melihat, Anda begitu menyetir, lalu Anda melihat ada gambar semacam kayak seat belt itu. Itu adalah simbol atau itu adalah sebuah indikator bahwa Anda lupa memasangkan seat belt. Atau kalau Anda lagi mengendarai mobil, lalu ketika Anda baru berjalan beberapa meter, lalu muncul gambar ada pintu terbuka. Itu berarti salah satu dari pintu Anda, entahkah itu pintu depan, pintu belakang, atau pintu bagasi, pintu belakang Anda, itu mungkin belum tertutup rapat. Lalu kalau Anda melihat sebuah gambar di mana itu ada gambar tanda seru atau gambar ada minyak, itu bisa menandakan bahwa ini waktunya Anda memeriksa minyak atau oli mesin Anda dan sebagainya. Gitu ya. Atau kalau Anda melihat ada tanda seru, jangan-jangan itu rem tangan Anda belum dilepas. Jadi masih ngerem. Jadi apa arti cahaya kecil itu? Itu adalah indikator yang memberitahu Anda untuk Anda segera melakukan sesuatu. Atau misalnya itu ada gambar suhu. Kalau suhunya udah menyala, gambar kayak semacam termometer begitu ya. Menyala itu berarti suhu radiator Anda begitu tinggi. Anda perlu melakukan sesuatu, Anda perlu membawa ke bengkel atau dan sebagainya. Begitu pula dengan yang namanya kecemasan. Begitu pula dengan yang namanya kegelisahan. Ketika Anda mulai gelisah, ketika Anda mulai tertekan, apa itu gelisah, apa itu tekanan? Itu adalah indikator untuk Anda mulai berdoa. Jadi setiap kali Anda mulai gelisah, setiap kali mulai Anda tertekan, itu adalah signal yang memberitahu Anda untuk Anda segera cepat untuk berdoa. Katakan berdoa. Mari kita lihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lingkari kata apapun juga. Apapun juga itu berarti Anda bisa ganti dengan apa? Janganlah engkau khawatir akan virus. Janganlah engkau khawatir akan masa depan. Janganlah engkau khawatir tentang anak-anak. Janganlah engkau khawatir tentang kesehatanmu. Janganlah engkau khawatir tentang pendapatan Anda.
Janganlah engkau khawatir tentang pekerjaan Anda. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam segala hal. Katakan dalam segala hal. Jadi apa maksudnya dalam segala hal? Maksudnya dalam segala situasi itu nyatakan keinginanmu kepada Allah. Maksudnya begini, dalam segala hal, dalam segala situasi, berdoalah. Versi NIV dikatakan begini, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition without thanksgiving. Saudara, jadi janganlah engkau menjadi khawatir tentang apapun juga, tapi di dalam segala situasi nyatakanlah itu dengan doa dan permintaanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Katakan dalam doa. Jadi dalam segala hal nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi intinya, kalau Anda mulai gelisah, Anda mulai tertekan, Anda mulai khawatir, Anda mulai diliputi kecemasan. Saudara, itu adalah sebuah signal untuk mengingatkan Anda agar Anda mulai berdoa. Jadi ketika Anda mulai khawatir akan pernikahan Anda berdoa. Doakanlah pernikahan Anda. Ketika Anda mulai khawatir tentang masa depan Anda, mulailah berdoa tentang masa depan Anda. Ketika Anda mulai khawatir tentang masa depan anak-anak Anda, mulailah berdoa tentang masa depan anak-anak Anda. Nyatakanlah itu kepada Allah dalam doa. Ketika Anda mulai khawatir tentang apakah anak Anda ini akan tetap online school atau homeschooling atau bagaimana, saudara, nyatakanlah itu dalam doa. Berdoalah tentang anak-anak Anda. Ketika Anda mulai khawatir tentang pendapatan Anda, mulailah berdoa tentang hal tersebut. Ketika Anda mulai khawatir apakah seseorang akan sakit atau apakah Anda akan sakit, mulailah berdoa tentang kesehatan Anda. Ketika Anda mulai khawatir tentang keputusan-keputusan yang harus Anda buat di masa-masa sulit ini, ada berbagai pilihan saudara. Anda mulai bawa itu di hadapan Tuhan dan doakan keputusan-keputusan Anda. Tentang apapun ketika Anda mulai menjadi gelisah dan khawatir, itu adalah signal untuk Anda mulai berdoa tentang hal itu. Dengan kata lain, kalau hal itu cukup besar untuk Anda khawatirkan, berarti itu adalah cukup besar untuk Anda doakan. Kalau ada sesuatu hal itu cukup besar untuk Anda khawatirkan, berarti hal itu cukup besar untuk didoakan. Katakan amin, saudara. Dan kalau itu mulai memenuhi pikiran Anda, berarti saudara, itu pasti penting di hadapan Tuhan. Pasti penting di hati Tuhan. Kalau sesuatu itu mulai memenuhi pikiran Anda, itu berarti itu adalah sesuatu yang juga penting di hatinya Tuhan. Ketika Anda sadar sesuatu itu mulai cukup besar untuk Anda khawatirkan, itu juga berarti hal itu cukup besar untuk mulai didoakan. Berdoalah saudara, berkata-katalah kepada Bapa. Saudara, Yesus itu maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, ya, lalu dia mulai berseru kepada Bapa. Dia mulai ngomong kepada Bapa. Saudara, dia ngomong, Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Lalu Yesus mulai tawar-menawar. Yesus mulai menyatakan keinginannya. Kalau sekiranya itu mungkin dilakukan dengan cara yang lain selain aku minum cawan ini, lalukan cawan ini daripadaku. Bapa, aku tahu engkau itu bagimu segala sesuatu gak ada yang mustahil. Kalau bisa ada cara lain, apakah bisa kita lakukan dengan cara yang lain? Yesus mulai utarakan kepada Bapa perasaan-perasaannya dan keinginannya. Sekali lagi, lihatlah. Yesus itu bukan hanya jujur kepada teman-temannya, tapi Yesus juga jujur di dalam doanya. Saudara,
Yesus itu jujur di dalam doanya. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menyembuhkan dan melegakan ketika Anda mulai memberitahu Bapa, memberitahu Tuhan tentang perasaan-perasaan Anda dengan jujur. Ada sesuatu yang menyembuhkan dan ada sesuatu yang melegakan, melepaskan Anda di hati ini. Ketika Anda mulai mencurahkan perasaan-perasaan Anda sejujurnya kepada Tuhan. Ketika mungkin Anda sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku gak ngerti apa yang aku harus lakukan. Aku tahu segala sesuatu mungkin bagimu. Tapi hatiku ini jujur. Hari ini atau saat ini aku sulit mempercayaimu. Keadaannya adalah begini. Di manakah engkau Tuhan? Di mana Tuhan? Saudara, ketika Anda mulai jujur dengan perasaan-perasaan Anda, ada sesuatu yang menyembuhkan dan melegakan. Yesus itu menjadi jujur dengan keinginan dan perasaannya. Yesus jujur dengan doanya. Dia ngomong begini sama Bapa. Bapa, kalau sekiranya mungkin, apakah ada cara lain? Dia ngomong itu 3 kali loh di dalam doa. Kalau sekiranya mungkin ada cara lain, apakah kita bisa pakai cara yang lain? Bukan dengan cara aku minum cawan ini. Kalau sekiranya mungkin. Saudara, ketika Anda merasa sulit untuk mempercayai Tuhan, bisakah Anda jujur di dalam doa Anda? Ketika Anda merasa gak mampu dan gak tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan Anda bertanya-tanya kenapa ini terjadi dan di manakah Tuhan. Kalau Anda bisa jujur mengutarakan itu dan berkata itu kepada Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan itu akan menghargainya. Tuhan itu jauh lebih suka doa yang jujur daripada doa hafalan. Orang tua kalau Anda punya anak, lebih baik Anda ajarkan bukan doa hafalan tapi doa yang jujur. Ngomong apa adanya di hadapan Tuhan. Yesus dengan jujur ngomong, hatiku ini lagi hancur. Aku ini lagi sedih, aku tertekan. Kalau bisa Tuhan ada cara lain. Kalau bisa ada cara lain. Bisa gak kita tempuh jalan yang lain, cara yang lain. Mungkin Tuhan itu sedang ngomong sama Tuhan, aku gak suka cara yang ini. Tuhan, aku merasa gak mampu menjalani cara yang ini. Aku merasa ini bukan keinginanku untuk minum cawan ini. Yesus jujur di dalam doanya. Saudara, kalau Anda berdoa dengan jujur, ada sesuatu yang menyembuhkan dan ada sesuatu yang melegakan di dalam kejujuran Anda di dalam doa. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Wow. Versi NIV dikatakan, cast all your anxiety on him because he cares for you. Lempar semua kegelisahanmu, anxiety. Lempar semua kecemasanmu kepadanya. Serahkan itu kepadanya sebab ia peduli because he cares for you. Ia peduli kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ia memelihara kamu. Tapi versi NIV dikatakan serahkan semua kecemasanmu kepadanya. Lemparkan itu semua sebab ia peduli padamu. Saudara, jadilah jujur di dalam doamu. Itu adalah salah satu cara untuk Anda menukarkan beban Anda di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang, saudara, tetap memikul beban itu karena ia gak pernah jujur di dalam doanya. Saudara, Anda gak mungkin bisa menyerahkan kekhawatiran Anda kalau Anda pertama-tama gak pernah jujur dengan apa yang Anda rasa di hadapan Tuhan. Misalnya ini namanya kekhawatiran. Yang namanya menyerahkan itu adalah Anda memberikan ini, melepaskan ini kepada Tuhan.
Bagaimana Anda bisa melepaskan kekhawatiran Anda, apa yang Anda cemaskan, kegelisahan Anda kepada Tuhan. Kalau Anda di dalam doa, Anda juga tidak pernah jujur dengan apa yang Anda rasa. Jujurlah dengan perasaan Anda. Ngomong sama Tuhan tentang perasaan-perasaan Anda. Ternyata Tuhan gak pernah menolaknya. Tuhan itu bisa handle pengakuan Anda. Tuhan juga bisa handle feeling Anda. Saudara, kenyataannya Tuhan jauh lebih suka ketika Anda jujur kepadanya. Katakan amin. Berbicara kepada Tuhan. Nah, setelah Anda curahkan itu, saudara, Anda juga bisa berbicara kepada Tuhan bukan hanya perasaan Anda, tapi Anda bisa bicara kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur. Ya, sekalipun situasinya belum berubah, kalau Anda sudah menyerahkan kekhawatiran Anda sudah curhatkan itu semua perasaan Anda di hadapan Tuhan, berikutnya Anda juga bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu gak harus Anda bisa menyanyi. Kadangkala ada di masa-masa di mana Anda sulit untuk menyanyi bagi Tuhan. Tapi Anda cukup bisa ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan aku terima kasih. Tuhan aku berterima kasih, aku mengucap syukur untuk berkat-berkat yang aku rasakan hari ini. Saudara, intinya jadilah jujur di dalam doa Anda. Kalau itu keluar dari lubuk hati Anda, Tuhan menghargai. Serahkan semua kekhawatiran Anda, semua beban Anda, sebab Ia peduli kepada Anda. Ada amin? Apa yang Yesus lakukan, saudara? Pertama, Yesus bicara kepada orang-orang terdekatnya. Yang kedua, ketika cemas, Yesus itu berbicara kepada Bapa. Ia berdoa, ia berseru kepada Bapa. Bahkan ia menjadi jujur kepada Bapa di dalam doanya. Yesus jujur dengan perasaan-perasaannya dan keinginannya. Yang ketiga, saudara, catat baik-baik. Yesus berbicara kepada perasaannya. Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. Yesus bicara kepada perasaannya. Katakan perasaannya. Saudara, orang dunia itu kadangkala punya kepercayaan yang berbunyi demikian. Ya, follow your heart, follow your feeling, trust your feeling. Itulah sebabnya di masa-masa pandemi ini, saudara, kalau Anda mengikuti perasaan Anda akan hancur. Berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk membunuh diri atau bunuh diri karena apa? Karena mereka mengikuti perasaan-perasaan mereka. Dengar baik-baik, perasaan Anda itu real, perasaan Anda itu nyata, perasaan Anda itu penting, tapi perasaan Anda itu tidaklah selalu benar. Jadi kalau Anda mau menang terhadap kecemasan, kegelisahan yang Anda alami, Bapak Ibu Saudara, Anda harus berkata kepada diri Anda harus berkata atau berbicara kepada perasaan Anda harus memutuskan bahwa, hai perasaan, engkau bukan pemimpinku, engkau bukan Tuanku. Aku bukanlah perasaanku. Sekalipun Anda merasakan atau perasaan itu real, Anda merasakannya, tapi itu bukanlah kebenaran. Seringkali apa yang Anda rasa itu tidak selalu benar, Bapak Ibu. Jadi apa maksudnya? Coba kita lihat Markus 14, kita baca kalimat kedua dari ayat 36. Atau kita baca sekali lagi ayat 36 ya. Markus 14 ayat yang ke-36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku. Yesus menjadi jujur. Yesus ngomong kepada Bapa dan menjadi jujur dengan keinginan dan perasaannya. Tapi coba perhatikan, tetapi, ada kata tetapinya. Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, Yesus sedang ngomong kepada dirinya sendiri, Yesus sedang ngomong kepada perasaannya, bahwa bukan apa yang aku kehendaki,
tapi terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Wow, luar biasa saudara. Ketika Yesus doa begitu kepada Bapa, sebetulnya apa perasaannya Yesus? Apa perasaan Yesus? Yesus lagi merasa apa? Yesus sedang tidak merasa ingin meminum cawan itu. Dengan kata lain, Yesus sedang tidak ingin untuk menderita. Kalau Anda tanya sama Yesus itu gini loh, Yesus itu gak pernah bangun pagi lalu berkata, aku mau ditolak, aku mau disalib, aku mau disalahfahami, aku mau untuk dicambuki, aku mau disalah mengerti, aku mau untuk dipermalukan. By the way, Yesus itu sampai dilucuti pakaiannya, lalu dia dipaku, ditelanjangi, lalu dipaku tanpa pakaian loh saudara. Gak ada orang bangun pagi lalu berkata, aku ingin sekali dibully, aku ingin sekali direndahkan, aku ingin sekali diejek, aku ingin sekali diludahi, aku ingin sekali dicambuk, aku ingin sekali disalib, aku ingin merasakan rasa sakit untuk dipaku di atas kayu salib. Gak ada saudara. Aku ingin dilecehkan, Yesus gak ngomong begitu. Aku mau dibenci, gak ada, Yesus gak ngomong itu semua. Yesus, kalau Anda tanya, Yesus gak pernah bangun pagi mau itu semua. Dengan kata lain, apa perasaan waktu itu? Perasaannya sedang tidak ingin untuk meminum cawan itu. Perasaannya sedang tidak ingin untuk menderita. Ia gak mau ambil cawan itu. Tapi, saudara, dia ngomong begini, memang perasaanku lagi gak mau. Aku jujur sama Tuhan tentang perasaanku. Tapi dia akhiri statement doanya dengan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Yesus sedang ngomong sama dirinya, Yesus sedang ngomong sama perasaannya. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi biar kehendaknya yang jadi. Saudara, Anda perlu berkata-kata kepada perasaan Anda. Anda perlu bicara kepada perasaan Anda. Bicara apa? Anda perlu bicara kebenaran kepada perasaan Anda. Anda perlu berbicara tentang iman Anda pada perasaan Anda. Anda perlu menyelaraskan perasaan Anda pada kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Speak the truth to your feeling. Speak your faith to your feeling. Ngomong kebenaran pada perasaan Anda. Jadi ketika Anda merasa bahwa Anda sedang tidak dicintai Tuhan, ketika Anda mengalami masa sulit lalu Anda merasa bahwa Tuhan itu gak cinta sama saudara, ngomong kebenaran pada perasaan Anda. Ngomong begini, tidak. Yesus, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia rela memberikan Yesus Kristus anak yang tunggal untuk mati supaya aku beroleh selamat. Yesus kasihnya, Tuhan itu begitu mengasihiku. Tidak. Ngomong bahwa dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Tuhan sudah membuktikan kasihnya bagiku dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi ketika engkau merasa sedang tidak dicintai Tuhan, speak the truth to your feeling. No, God is love. Tuhan adalah kasih. Bahkan kenyataannya Yesus sudah rela mati buatku. Yesus mengasihiku. Ketika Anda merasa bahwa Tuhan tidak menyertaimu, Tuhan meninggalkanmu, ngomong, dia adalah Immanuel, dia besertaku. Dia bukan hanya besertaku pada waktu aku sukses, tapi dia juga besertaku ketika aku ada di lembah. Tuhan tidak sekali-kali meninggalkanku. Saudara, Anda harus ngomong kebenaran pada perasaan Anda, kepada diri Anda. Katakan amin. Ketika Anda mulai merasa bahwa Anda sendirian dan tidak ada seorang pun yang peduli pada Anda, ngomong seperti ini. Tidak, aku ini gak sendirian. Ada orang-orang di sekitarku yang peduli sama aku. Terima kasih Tuhan untuk suami. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk teman-teman rohani. Terima kasih untuk komunitas. Terima kasih untuk sahabat-sahabat. Terima kasih ya Tuhan. Aku gak sendiri. Tuhan memberikanku teman-teman. Tuhan memberikanku keluarga. Tuhan memberikanku komunitas. Aku tidak sendiri.
Speak the truth to your feeling. Saudara, ketika Anda merasa sudah putus asa, merasa nggak tahan, pengen menyerah, ngomong seperti ini. Ya, di dalam Kristus, aku dapat melakukan segala perkara. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku punya kekuatan di dalam Kristus. Aku kuat di dalam Kristus. Aku percaya Tuhan akan senantiasa memberikanku kekuatan. Karena di dalam Kristus, aku punya kekuatan untuk melakukan dan menanggung segala perkara. Aku kuat, aku bisa. Speak the truth. Makanya penting untuk Anda bicara kepada perasaan Anda, berbicara tentang kebenaran. Saudara, perkatakan firman kepada perasaan Anda. Ngomong tentang kebenaran tentang perasaan Anda. Itulah pentingnya ketika kita merenungkan firman lalu kita ngomong, kita menggumamkan supaya Anda ngomong itu kepada perasaan Anda, saudara. Satu-satunya cara lain untuk Anda bisa ngomong kepada perasaan Anda adalah ketika Anda mulai berbicara kepada situasi Anda. Saudara, tahukah saudara, keputusan-keputusan kita itu menentukan hidup kita bagaimana. Nah, ternyata apa yang menentukan keputusan kita itu adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, itu akan menentukan keputusan kita. Nah, kalau keputusan kita ini buruk, maka itu akan menentukan hidup kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya pikiran dan perasaan kita ini nggak salah, nggak negatif di kata-kata atau ucapan. Ya, seringkali apa yang kita katakan tentang keadaan itu yang memperburuk situasi. Karena apa? Kalau Anda mulai mengatakan hal yang negatif tentang situasi Anda mulai mengeluh tentang situasi Anda, saudara, itu akan menentukan perasaan dan pikiran Anda. Jadi salah satu cara selain untuk Anda bisa ngomong kepada perasaan Anda adalah Anda mulai perkatakan firman atau perkatakan kebenaran kepada situasi Anda. Karena ketika Anda ngomong kepada situasi Anda perkatakan firman tentang situasi Anda, ternyata itu juga berbicara kepada perasaan Anda. Dan perasaan Anda akan mengikuti dan menjadi selaras dengan apa yang Anda katakan. Saudara, jadi contoh, ketika Anda merasa khawatir tentang keuangan Anda ngomong kepada situasi Anda. Ngomong firman. Ngomong seperti Tuhan adalah sumberku, Tuhan adalah penyediaku. Ya, Allahku akan memenuhi semua keperluanku. Semua kebutuhanku Tuhan akan penuhi sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Wow. Berarti Anda bisa ngomong ketika Anda ngomong kepada situasi, secara nggak langsung Anda ngomong kepada perasaan Anda. Ya, Anda ngomong begini, Tuhan itu sumbermu, Tuhan itu, hai perasaan Tuhan itu penyediamu. Tuhan itu tahu kebutuhanmu, Dia akan memenuhi semua kebutuhanmu. Kebenarannya memang semua kebutuhan kita, saya jamin akan dipenuhi sama Tuhan. Memang gak semua keinginan kita dipenuhi, tapi kalau itu kebutuhan, semua kebutuhanmu saya jamin di atas Alkitab, semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Katakan amin. Karena Dia Bapa kita. Jadi ketika Anda ngomong kepada situasi Anda, secara gak langsung itu akan ngomong kepada perasaan Anda. Speak the truth. Speak your faith. Katakan imanmu tentang situasimu. Katakan imanmu kepada perasaanmu. Saudara, jadi apa yang Yesus lakukan ketika Dia masuk masa-masa saat-saat gelapnya. Saat-saat ketika Dia tertekan, dirundung kecemasan yang mendalam dan dirundung ketakutan yang luar biasa. Yang pertama, Yesus berbicara kepada teman-teman terdekatnya, orang-orang dekatnya. Yang kedua, Yesus berbicara kepada Bapa. Ia berdoa, ia jujur di dalam doanya. Lalu yang ketiga, ia bicara kepada perasaan dan situasinya. Ia bicara kepada dirinya sendiri. Katakan amin. Speak the truth. Dan ini hasilnya, saudara. Ya, apa hasilnya? Hasilnya, coba kita baca ini setelah itu kita selesai. Ya. Kita baca ayat yang ke-41.
Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Wih, mantep banget. Sebelumnya gentar, sebelumnya takut, sebelumnya dirundung kecemasan yang begitu mendalam. Sampai mau mati rasanya, sampai gak tahan. Yesus itu mengalami momen-momen tergelapnya, saudara. Yesus tahu apa yang akan dihadapinya. Yesus tahu apa yang dia harus bayar. Yesus tahu konsekuensi waktu dia akan minum cawan ini. Lihat hasilnya setelah dia bicara kepada teman-teman dekatnya. Ia bicara kepada Bapa dan ia bicara kepada dirinya sendiri. Ini hasilnya. Dia ngomong begini, tidurlah sekarang. Istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ada confident untuk hadapi apa yang dia sebelumnya takutkan. Lalu dia ngomong, bangunlah, mari kita pergi. Kekuatan dari mana ini Yesus? Kok bisa dia ngomong bangun, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia hadapi dengan confidence. Entah itu kekuatan dari mana. Dan yang luar biasa, Yesus sama sekali gak meronta, gak melarikan diri. Ia ditangkap, ia dicambuk, ia dipukuli, ia diludahi, ia diejek, ia dipaku di atas kayu salib. Bahkan waktu di atas kayu salib, manusia-manusia berdosa itu bukannya malah kasihan, tapi malah mengejek dia. Mengolok-olok dia, kalau memang kau anak Allah turun dari kayu salib dan selamatkan kita. Malah diejek, diolok. Lihat apa yang Yesus ngomong. Ia malah berdoa kepada mereka. Wow. Yesus gak melarikan diri, dia hadapi semuanya, dijalani semua, malah mendoakan mereka. Dan bukan hanya berdoa saudara, di atas kayu salib dia menyelesaikan semua kehendak Bapanya. Dia berkata sudah selesai. Lalu dia ngomong, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan kata lain, dia ngomong, gak ada seorang pun bisa ambil nyawaku. Aku yang serahkan nyawaku. Mantep banget saudara. Ia selesaikan semua rencana Allah, ia selesaikan semua kehendak Allah. Dia hadapi semuanya. Dia gak melarikan diri. Bahkan dia ngomong, aku serahkan nyawaku. Wow, Yesus mati itu bukan karena kehabisan darah. Yesus mati itu karena apa? Sebelumnya cawan yang dia takutkan itu, dia nego sama Tuhan. Kalau bisa nih cawan lalu, dia hadapi, dia minum semuanya sampai di titik semuanya selesai, dia lakukan semuanya. Dia hadapi semuanya. Dia yang serahkan nyawanya. Dengan kata lain, Yesus fulfill semuanya. Karena dia yang melakukannya. Dia mati bukan karena kehabisan darah. Dia mati karena memang dia yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Wow. Yesus berhasil, Yesus menghadapi dengan teguh. Saudara, Yesus menjadi luar biasa. Dan gara-gara itu kita punya harapan. Harapannya apa saudara? Kita baca sekali lagi setelah itu saya selesai. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Dia sudah menang di atas kayu salib. Saudara, apa arti kemenangannya di atas kayu salib? Sederhana. Apa arti kemenangannya? Simple. Saudara, Yesus itu bukan cuma mati di atas kayu salib. Kalau cuma mati, gampang aja Yesus datang ke muka bumi, ya hitung 3 detik, 1, 2, 3, mati. Mati bisa. Lalu 1, 2, 3 bangkit lagi bisa. Tapi kenapa Yesus harus mengalami kematian yang mengerikan? Kenapa Yesus harus alami kematian yang penuh dengan penderitaan?
kematian Yesus itu berarti kemenangan buat kita. Yesus gak langsung mati begitu aja, tapi Yesus mati menjalani semuanya satu persatu. Supaya terjadi pertukaran. Supaya terjadi pertukaran. Supaya hari ini, kalau Anda mengalami saat-saat yang sama, Anda gelisah, Anda khawatir, Anda cemas, saudara bisa lihat karya salib. Dan saudara bisa punya pengharapan ketika Anda menyerahkan, ada pertukaran, ketika Anda serahkan beban, tekanan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan Anda. Dan Anda menyatakan itu dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan mengalir, memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus, perhatikan ada kata dalam Kristus Yesus. Ini damai sejahtera dunia gak bisa berikan. Ini damai sejahtera memberikanmu harapan. Kalau Anda melihat Yesus, Anda di dalam Yesus. Ketika Anda alami kegelisahan, Anda mengalami beban, Anda mengalami tekanan, kecemasan yang luar biasa. Ada pengharapan bahwa apapun badai Anda, tidak ada badai yang Yesus tidak sanggup lewati bersamamu. Bahwa apapun musuh Anda, tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan, saudara. Apapun rintangan Anda, tidak ada rintangan yang Yesus gak bisa tolong atau bantu Anda untuk Anda melewatinya. Apapun rasa sakitnya, tidak ada rasa sakit yang Yesus gak bisa sembuhkan. Hanya Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Bicara kepada orang-orang terdekat, bicara kepada Bapa, dan bicara kepada perasaan Anda. Disitulah Anda akan menemukan kelegaan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.